Baik, saudara, kita akan memulai kelas kita. Kalau bisa sih kameranya dibuka semua ya, supaya kita nyaman gitu, nggak berbicara sama tembok lah, berbicaranya face to face langsung ya. Kecuali alasan jaringan, tapi jaringan itu janganlah. Kelihatan kok kalau jaringannya bermasalah. Biasanya macet-macet gambar saudara, video saudara tidak akan diputar. Ya, oke saudara, kita akan memulai kelas hari ini. Kita masuk dalam topik eklesiologi ya. Kemarin sudah pneumatologi, sekarang kita masuk eklesiologi, yakni tentang doktrin gereja. Ya. Namun sebelum kita masuk di dalam materi kita pada hari ini, kita terlebih dahulu akan berdoa. Ya, minta Eben untuk berdoa bagi kita. Silakan Eben. Sepertinya jaringan Eben bermasalah. Silakan Karolian. Karolian silakan berdoa bagi kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami dapat melakukan perkuliahan pada hari ini. Engkau berkati internet yang kami gunakan agar perkuliahan ini dapat berjalan dengan lancar. Berkati juga Bu Nilam yang akan menyampaikan materi kepada kami. Begitu juga dengan kami agar kami dapat menerima materi dengan baik. Kau sertai kami. Hanya di dalam nama Yesus kami dan Amin. Oke, saudara. Sudah ya? Ya, sepertinya memang jaringan lagi bermasalah. Bukan hanya jaringan saudara yang tidak stabil, jaringan Bunilam juga tidak stabil. Bunilam tidak menggunakan jaringan dari itu ya, dari kampus, pakai wifi sendiri Bunilam. Nah ini nih, siapa ini? Siapa namanya yang kecil? Risman. Risman. Mana si Risman ini? Belum nongol. Oke, kita akan mulai, saudara. Minggu lalu kita membahas tentang apa ya? Karunia-karunia Roh. Karunia-karunia Roh Kudus. Ada bahan diskusi di sana tidak, saudara? Ada, Bu. Ada ya? Ya. Ya. Oke. Sekarang kita akan diskusikan apa saja bahan ya, seperti Bu Nilam sudah tulis di sini. Yang pertama, apakah perbedaan antara penggunaan istilah bahasa dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 8. Kemudian yang kedua, bahan diskusi kita di siang hari ini sebelum masuk dalam topik eklesiologi adalah mengapa pendeta bisa disebut sebagai pengajar, tetapi pengajar tidak disebut sebagai pendeta. Dan selanjutnya yang ketiga, apa yang menjadi karunia saudara. Kita akan sedikit memberikan semacam kesaksian. Saudara merasakan memiliki apa? Tentu bisa membedakan antara talenta dengan karunia ya. Kalau dalam materi yang sudah Bu Nilam jelaskan melalui video, saudara mendapatkan saudara bisa membedakan. Bu Nilam sudah membedakan atau memberikan penjelasan antara apa itu talenta dan apa itu karunia berdasarkan perbandingan antara sumbernya, tujuannya, prosesnya seperti apa dan lain sebagainya. Itu sudah Bu Nilam jelaskan di dalam video pengajaran yang sudah Bu Nilam share. Nah, oleh karenanya pada hari ini tentu saudara bisa mempresentasikan atau kita membahas bersama. Ya, kita mulai dari Susi dulu. Silakan Susi. Baiklah, saya akan itu tentang perbedaan Matiko sama Karisma ya, Bu? Betul. Nah, kalau dari apa yang saya dapat, dari apa
yang saya dapatkan dari video yang Ibu itu kan kemarin, bahwa pneumatik itu adalah hal-hal rohani. Nah, kata ini menekankan sifat rohani dan keaslian dari karunia rohani itu sendiri. Nah, jadi di situ ada perbedaan antara karunia dan talenta. Nah, karunia itu bukan talenta alami yang sudah kita miliki, tetapi lebih dari sekedar talenta. Nah, jadi diberi, dan karunia itu pun diberi secara supranatural kepada semua orang percaya, ya, kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan itu diberikan oleh Roh Kudus saja, seperti itu, dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, kenapa karunia kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, kenapa karunia itu disebut diberikan secara kan oleh Roh Kudus, seperti itu. Tetapi kalau talenta itu menurut penjelasan Ibu kemarin itu sudah dibawa kita sejak lahir, kayak gitu kan. Nah, itu Bu. Oke. Ini saudara sudah membahas tidak mengenai istilah bahasa dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sama Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 8? Belum, Bu. Oke. Berarti saudara nggak menonton ini. Saya Nonton, nonton, Bu. Bu. Tapi Nonton, Bu, yang sampai saya selesai. tangkap dari diskusi yang kemarin itu ada 3 sih, Bu, tapi bukan yang tentang 1 Korintus itu. Tentang 1 Korintus ini Bu Nilam sudah sebut. Ya, yang saya sampai sekarang atau tidak. Ya, mengapa Anda mengatakan itu ada karunia? Yang ketiga itu, mengapa seorang pendeta disebut pengajar, tapi pengajar tidak bisa disebut pendeta, seperti itu, Bu. Itu yang kemarin Betul. Nah, bagaimana dengan itu? Mengapa pendeta bisa disebut sebagai pengajar, tetapi pengajar tidak disebut sebagai pendeta? Nah, itu saya kesulitan sendiri sih, Bu, menjelaskannya sebenarnya, gitu kan. Oke. Dan untuk memikirkannya pun saya kesulitan, tapi pendeta itu adalah seorang pengajar umum dalam jemaat. Nah, pendeta itu merupakan seorang pengajar khusus di mana seorang pendeta itu harus melibatkan diri secara langsung sebagai seorang pengajar juga di dalam jemaat. Nah, ada 3 wadah di mana pendeta yang pertama, di dalam gereja itu kan ada kelas seperti kelas katekesi yang belum seperti itu. Nah, di situ pendeta terlibat secara langsung dalam mengajar. Terus ada kelas pendidikan teologi dalam jemaat. Kemarin saya lihat videonya Pak Erastus, dia tuh mengajar jemaatnya bagaimana tentang itu bisa kuat di dalam imannya, seperti itu. Terus yang ketiga di atas mimbar. Nah, jadi itu yang mengapa pendeta bisa disebut pengajar, karena mereka bukan hanya pengajar secara umum di dalam jemaat, tetapi mereka juga pengajar secara khusus. Sementara seorang pengajar ataupun guru, mereka disebut pengajar tapi belum pasti bisa disebut pendeta, itu karena ya mereka mengajar hanya di bidang mereka saja, seperti itu, Bu. Mereka tidak bisa mengajar di gereja. Oke, kita berbicara ini mengenai karunia ya. Karena pendeta itu menjadi pendeta lebih kepada sebenarnya gembala ya. Pendeta itu identik dengan gembala, itu merupakan karunia, betul tidak? Mengajar pun merupakan karunia. Jadi baik itu menggembalakan maupun mengajar itu disebut karunia, saudara. Nah, bagaimana menurut Parolian? Pendeta dan pengajar, Ibu ya? Boleh, kalau itu yang mau dibahas, silakan. Kalau menurut saya kan pendeta itu adalah seorang pemimpin jemaat gitu kan, Bu. Nah, dalam kepemimpinannya itu kan dia memiliki 3 tugas pokok lah yang dimiliki gereja, yaitu pelayanan, melayani, mengajar, dan bersaksi. Nah, itu kan 3 utama gereja, dan itu juga harus dimiliki oleh pemimpin jemaat gitu. Jadi, dan pendeta itu memiliki salah satunya itu yang mengajar, makanya dia bisa dikatakan mengajar. Sedangkan mengapa pengajar tidak dikatakan pendeta? Karena mengajar itu adalah pengajar itu bentuk dari umum gitu, bisa mengajar ke hal-hal yang lain. Dan kalau pendeta dia itu secara khusus, yaitu mengajar tentang Injil kepada jemaat. Sedangkan untuk pengajar itu dia lebih luas lagi itunya, pengertiannya, mengajarnya lebih ruang lingkup yang umum, yang luas begitu, Bu. Nah, kalau yang perbedaan bahasa dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 8 itu saya dapatkan dia ada beda, Bu. Satu pakai glosalolia, kalau yang satu pakai dialekto.
Nah, kalau glosolalia itu kan bahasa lidah, yaitu kita berkata-kata gini kan dibilang glosolalia, sedangkan dialekto itu lebih ke seperti bahasa Nias, bahasa Indonesia, bahasa Belanda, bahasa Jepang, seperti itu. Oke, bagus ya. Udah bisa bedakan. Jadi pada akhirnya nanti saudara bisa membedakan, oh ternyata apa yang disampaikan di dalam kisah para rasul mengenai bahasa lidah itu tentu berbeda dengan apa yang disampaikan di dalam 1 Korintus 13 ayat 1, bahwa itu dua hal yang berbeda. Memang ketika kita berbicara bahasa lidah yang dalam 1 Korintus 13 ayat 1 itu mengacu kepada karunia roh ya. Kemudian ketika kita berbicara tentang KPR 2 ayat 8 itu, kita berbicara tentang berbagai dialek dari berbagai bahasa, suku, dan bangsa, saudara. Ya, jadi itulah perbedaan-perbedaan. Makanya nanti ketika kita berbicara kisah para rasul itu, mengapa para dikatakan mereka tiba-tiba bisa berbahasa yang berbeda dalam kisah para rasul ketika turunnya Roh Kudus. Itu ya memang mereka dimampukan oleh Roh Kudus untuk bisa berkata-kata dengan bahasa berbagai suku yang hadir pada saat itu. Itu disebut dialekto. Sehingga kemudian tujuan kenapa Allah memberikan kepada mereka kemampuan seperti itu. Supaya bisa tujuannya adalah untuk pemberitaan Injil. Berbeda dengan apa yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 tersebut, saudara. Itu benar-benar berbicara tentang bahasa lidah untuk apa? Lebih kepada kepribadian, untuk lebih kepada kepuasan kepribadian dalam hubungannya dengan Tuhan. Membangun roh, spiritualitas seseorang, sehingga ada hubungan yang semakin dalam dengan Tuhan. Itu yang terdapat di dalam Korintus yang disampaikan oleh Paulus. Nah, karena apa yang sudah disampaikan oleh Pak Rulian untuk nomor 1 sudah bagus ya, sudah bagus penjelasannya, maka kita tinggalkan pembahasan nomor 1, kita masuk di dalam pembahasan nomor 2. Mengapa pendeta bisa disebut sebagai pengajar, tapi pengajar tidak bisa disebut sebagai pendeta? Masih ada tanggapan barangkali? Coba Eben, silakan Eben. Wah, Eben pun tiada bersuara ini. Risman, silakan Risman. Oke Bu, maksudnya yang kita bahas sekarang ini pendeta dan pengajar ya Bu? Betul, itu adalah bahan diskusi kita yang ada di dalam video yang sudah di-live. Pendeta pengajar. Kalau menurut saya sih Bu, itu baik. Di mana kan pendeta juga menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah dan mengajar gitu. Menurut saya sih Bu. Oke. Ada lagi? Mungkin ada dari saudara yang ada yang mau menanggapi lagi? Meiman Bu. Silakan Meiman. Maaf ya Bu, saya matiin kamera soalnya jaringan saya agak-agak saya keluar masuk. Ya, silakan. Itu Tapi menurut saya pendeta. Ya, lebih bagus dibuka kameranya lah saat bicara. Ya, silakan Meiman. Itu menurut saya kenapa pendeta dianggap pengajar, karena pendeta itu bisa mengajari segala hal tentang apapun itu, dan ia juga bertanggung jawab atas jiwa-jiwa yang dia gembalakan. Sedangkan pengajar, dia tidak bertanggung jawab terhadap jiwa-jiwa. Kenapa? Karena pengajar hanya menyampaikan materi-materi yang telah disiapkan, tanpa memiliki beban untuk memelihara, menumbuhkan iman jemaat yang dia gembalakan. Yang dia ajar. Oke, Meiman. Itu penjelasan yang baik ya. Karena kita berbicara tentang karunia, saudara. Ya, silakan Meiman. Kedengaran nggak sih Bu? Kedengaran, jelas. Karena suara Ibu putus-putus di sini.
Ya berarti jaringan Bu Nilam yang nggak stabil. Oke, bagaimana? Gimana Bu? Ya, apa yang Meman sampaikan itu adalah apa namanya penjelasan yang baik ya. Mengapa? Karena memang dua-duanya merupakan bisa disebut sebagai sebuah karunia ya. Dua-duanya adalah karunia, tetapi mengapa seorang gembala bisa disebut sebagai pengajar, kemudian seorang pengajar tidak bisa disebut sekaligus sebagai gembala? Ya, itu seperti yang disampaikan oleh Meman tadi, saudara ya, bahwa seorang apa namanya gembala itu bertanggung jawab terhadap orang yang dilayaninya, orang yang diajarkannya. Karena ketika dia melayani sekaligus adalah mengajar, saudara. Ketika ia menggembalakan, dia sekaligus mengajar. Dan ketika ia menggembalakan, dia bertanggung jawab terhadap orang yang digembalakan, orang yang dia ajarkan tentang firman Tuhan. Makanya seorang gembala disebut sebagai pengajar. Beda dengan pengajar. Kalau pengajar, dia tidak bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi terhadap orang yang diajarkannya. Dalam pengertian tidak bertanggung jawab secara komprehensif terhadap orang yang diajarnya, beda dengan penggembalaan. Ya, beda dengan penggembalaan. Jadi dalam hal ini tentu suatu apa namanya suatu karunia yang berbeda ya. Bila seorang gembala bisa sekaligus memiliki karunia mengajar, tetapi seorang pengajar tidak bisa memiliki atau tidak bisa menjadi seorang gembala kecuali ya memang dia memang duluan sudah memiliki apa jiwa penggembalaan, saudara. Nah sebagai contohnya seperti Pak Andreas. Pak Andreas itu adalah seorang gembala karena memiliki apa tanggung jawab penuh terhadap orang-orang atau jemaat yang digembalakan. Tetapi sekaligus beliau adalah pengajar di tengah-tengah jemaat, mengajarkan berbagai apa yang disebut dengan iman kekristenan, bagaimana jemaat harus bertanggung jawab terhadap iman yang dimiliki. Nah, berbeda seperti mungkin seperti Bu Nilam atau Pak Tunggul, tanggung jawabnya hanya kepada apa? Di dalam bidang pengajaran itu saja. Tidak sampai kepada penggembalaan. Ya. Jadi tentu itu berbeda. Nah, sekarang kita mungkin bicara tentang apa karunia apa saja yang menurut saudara-saudara miliki. Perlu saudara harus memahami karunia yang saudara miliki. Untuk kemudian tentu harus didoakan, dikembangkan. Coba Bunila mungkin bisa ini dari Weni merasa karunia apa yang ada di dalam diri Weni? Jadi karunia yang saya miliki, saya percaya bahwa setiap kita yang ada sekarang Tuhan kasih beda-beda. Nah, yang saya miliki yang pertama itu karunia Tuhan. Sampai Halo? Halo, silakan. Bu, perlu diceritakan? Mungkin disebut saja. Oke. Tadi yang kemudian mungkin alasannya mengapa merasa itu karunia yang dimiliki. Terputus-putus jaringannya, saudara. Oke, saya mempertahankan bahwa saya menerima dari Tuhan. Nah, kenapa saya mempertahankan ini? Karena waktu itu saya Tuhan kasih mimpi bahwa saya harus bertemu dengan seorang perempuan melakukan aborsi. Jadi saya harus melakukan penjilan, saya harus bilang sama dia kalau Tuhan tuh mengasihi dia, sekalipun kehidupan pengetahuan, karunia ini
saya maksud ini, ada sesuatu yang orang lain nggak tahu, tapi Tuhan kasih tahu terlebih dahulu ke saya. Contohnya, di tahun 2019, waktu itu saya di balkon, dan itu lagi siang-siang, saya nggak ngelamun atau apapun. Kemudian saya lagi enak melihat pemandangan, lihat gedung-gedung kayak gitu kan. Tiba-tiba kayak saya ngerasa kayak gini, ada sesuatu yang membuat kami yang secara khususnya kuliah yang di Jakarta nggak bisa kembali ke Jakarta karena ada sesuatu hal yang terjadi kayak gitu. Dan yang ketiga, yang tadi itu, yang kedua itu penglihatan, Bu. Udah itu aja, Bu. Oke. Berarti ada dua ya? Ada dua. Satu Ada tadi yang 3, Bu. pertama- Oh, ada 3. Yang pertama tadi apa? Karunia menerima mimpi. Yang kedua pengetahuan. Yang ketiga itu penglihatan. Oke, pengetahuan dalam bidang apa? Pengetahuan yang saya bilang tadi, yang seperti yang orang lain yang nggak tahu gitu. Oke. Nah, kalau misalnya Weni merasa itu adalah karunia, maka itu harus didoakan loh, didoakan dan dikembangkan supaya bisa bermanfaat bagi orang lain yang tentu dilayani Weni nantinya. Apapun yang kita rasakan, karunia apa yang kita rasakan, itu tidak boleh hanya didiamkan, tetapi harus dikembangkan, didoakan, digumuli kepada Tuhan sehingga semakin diberikan hikmat sehingga ketika melayani orang pun orang yang kita layani menjadi diberkati oleh pelayanan kita. Oke, lanjut, ada lagi? Kalau Susi, bagaimana Susi? Oke Bu, kalau dari saya sendiri, gini ya, untuk karunia ini ya, sebenarnya ya karunia itu ya datangnya, jadi karunia ini sendiri bahwa saya merasakan sendiri dan saya mengalami sendiri gitu ya, bahwa saya memfasilitasi orang atau menasehat. Dan juga itu yang pertama, yang kedua mengajar. Nah, alasan saya mengatakan itu adalah karunia, itu kenapa? Karena gini, ketika ada orang yang datang ke saya, cerita mereka cerita tentang semua apa yang terjadi dengan mereka, itu timbul di diri saya sendiri bahwa dia butuh saya seperti itu untuk saya bisa kasih dia nasihat dan lain sebagainya. Karena begini, tidak semua orang bisa menasehati. Seringkali ketika ada orang lain bercerita dengan mereka, seringkali yang tempat menceritakan ini menjudge gitu, bukannya memberi nasihat seperti itu. Nah, yang kedua, karunia mengajar. Ini saya sudah punya karunia ini sejak saya SMA kayak gitu kan, dimana ya saya bisa diberikan kesempatan gitu kan untuk bisa mengajar anak-anak dan lain sebagainya, dari anak-anak program anak-anak kecil gitu, dan juga komsel-komsel kayak gitu. Nah, saya sudah dipercayakan untuk bisa memuridkan di Jakarta juga dan di tempat ini juga seperti itu. Dan juga saya gini ya Bu, kalau bicara masalah karunia tuh sebenarnya lebih daripada 2 kayak gitu, karena ada beberapa karunia lain dan juga Tuhan kasih saya pengetahuan dan juga hikmat untuk saya bisa, mengerti seperti Ibu, punya daya tangkap yang cepat untuk bisa mengerti sesuatu gitu loh Bu. Misalnya orang jelaskan ini atau orang mengajarkan ini kepada saya bisa langsung kayak, "Oh iya, harus begini," seperti itu. Itu sih Bu, terima kasih. Puji Tuhan. Hal-hal seperti itu harus dikembangkan, ya, didoakan, digumuli kepada Tuhan seperti yang disampaikan kepada Win tadi ya. Dan teman-teman semua yang punya karunia, jangan sampai hanya sekedar mengetahui tetapi tidak dikembangkan. Memang harus dikembangkan berbagai karunia tersebut. Oke, ada yang lain? Ya, kalau siapa namanya Susi, karunia mengajar ya, menasehati juga ada, karunia mengajar juga ada. Selanjutnya coba dulu si
Meiman, silakan Meiman. Karunia ada 3, Bu. Apa Eh, aja? Menasehati, mengajar, mendoakan. Oke. Apa yang sudah Meiman mungkin bisa sedikit bersaksi dari ketiga karunia itu, apa yang sudah pernah Meiman mungkin lakukan yang memberkati orang lain? Kayak mengajar itu, saya pernah menasehati orang putus asa dan semangat untuk mencari pekerjaan. Tapi dia tidak ada. Wah, terputus. Silakan Karolian dulu. Terputus dengan Meiman, silakan Karolian. Keluar masuk ya, Bu. Sorry, Bu ya. Ya, nggak apa-apa. Halo Ibu, Ya, silakan. kalau saya cenderung ke mengajar dan menasehati, Bu. Ya, kalau mengajar, apa yang saya ajarkan tuh kadang-kadang orang bilang mudah dipahami, mudah dimengerti gitu. Betul. Terus kalau menasehati, ada beberapa orang yang saya nasihati bisa berubah gitu melalui nasihat dari saya seperti itu. Ya, itu baik ya. Rata-rata saudara karunia menasehati dan mengajar ya, mengajar. Oke, selanjutnya si Risman, silakan Risman. Halo Bu, kedengaran? Kalau soal karunia gimana ya Bu? Kayaknya nggak tahu aku apa karunia saya, saya nggak tahu. Belum. Nah, oleh karena itu kamu harus memahami apa yang paling menonjol di diri kamu, Risman. Soalnya gini Bu, kalau saya mengajar kayaknya nggak cocok deh. Setengah-setengah. Terus kalau jadi apa namanya ini lagi pengkhotbah lebih parah lagi itu kan lebih nggak cocok lagi itu. Saya nggak tahu gimana karunia saya. Ya, tapi harus memahami kamu itu ketika kamu menjalani hidup kamu sehari-hari, apa yang membuat orang maksudnya merasa diberkati oleh diri kamu. Biasanya seperti itu. Misalnya keberadaan Risman ini, apa yang membuat Risman merasa orang lain diberkati oleh karena keberadaan Risman. Dari situ kita bisa mengetahui kita itu punya karunia apa. Biasanya seperti itu, ya. Yang kedua, ya memang kamu harus menggumuli di hadapan Tuhan. Tidak boleh. Setiap orang percaya minimal satu memiliki karunia, Risman. Tidak mungkin tidak ada. Ketika kita sudah hidup di dalam pertobatan menjadi milik Kristus, minimal satu memiliki karunia, ya. Tidak mungkin tidak. Hanya mungkin saat ini Risman sebelumnya tidak pernah memikirkan hal itu. Tetapi mulai dari sekarang, ketika kita sudah belajar tentang materi tentang karunia-karunia dari Roh Kudus ini, saudara harus mengasah, harus melihat di diri saudara. Saudara itu dalam bidang mana saudara merasa orang lain diberkati oleh keberadaan saudara. Tidak mungkin tidak diberkati. Banyak sekali jenis-jenis karunia. Ada karunia berbagi, ya kan? Karunia memberi, kemudian karunia tadi mengajar, karunia menginjil, itu kan berbagai karunia, saudara. Ya, tidak semua orang mampu berbagi dengan apa yang ada padanya. Tidak semua orang mampu berbagi, walaupun itu sebenarnya pas-pasan, tetapi mau berbagi dengan temannya. Tidak semua orang memiliki hati yang seperti itu. Kecenderungan orang ketika dia hidup pas-pasan, dia merasa ini kan hanya cukup untuk diri saya. Sudah tidak mau berbagi. Setiap orang itu ketika ini jarang lebih cenderung memanage keuangannya untuk dirinya sendiri daripada mau berbagi kepada orang lain. Nah, itu juga disebut karunia. Kemudian ada lagi karunia mengajar tadi, yang sudah disebut karunia penglihatan. Nah,
Tapi penglihatan ini pun harus diasah, benar-benar diasah, karena untuk zaman sekarang ini tentang karunia penglihatan itu sendiri masih agak susah untuk bisa dibedakan. Tetapi ketika kita merasa kita memiliki karunia tersebut, itu harus digumuli terus-menerus, minta di dalam doa kepada Tuhan supaya diberikan karunia itu. Sehingga hati yang suci, hati yang tulus kita miliki untuk bisa melihat dengan jelas seperti apa visi Tuhan ya untuk dinyatakan kepada orang lain. Seperti itu. Ya. Nah, Oke Bu, siap Bu. Kemudian kalau saudara misalnya memiliki karunia menginjil, orang yang memiliki karunia menginjil, saudara tidak akan takut mati, tidak takut menjadi seorang martir. Dia akan mampu menembus melewati batas. Dan saya mengetahui orang-orang tertentu yang pernah bersinggungan dengan kehidupan Gunilam, bagaimana hamba-hamba Tuhan tersebut melakukan itu. Baik teman kuliah Gunilam dulu, dan mereka sekarang hidup di dalam penggembalaan juga. Dan penggembalaan itu bukan murni penggembalaan, sekaligus itu penginjilan. Dan penginjilan itu bukan orang-orang Kristen KTP, saudara, tapi memang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sama sekali. Dibawa masuk ke dalam gereja menjadi milik Tuhan melalui kesaksian pelayanan mereka, melalui pelayanan penginjilan mereka. Apakah itu karena mereka memiliki kemampuan? Bukan. Kita berbicara tentang karunia. Semua penginjilan itu adalah memang hak istimewa orang percaya. Ya, hak istimewa orang percaya di mana ketika dia sudah dijadikan sebagai dia menjadi milik Kristus, sekaligus dia menjadi seorang pemberita Injil. Tetapi tidak semua disebut sebagai karunia. Karena orang yang memiliki karunia akan lebih dahsyat lagi pelayanan mereka seperti Rasul Paulus. Tahan di dalam penderitaan, bahkan bisa menjadi martir di dalam pemberitaan tentang Injil. Jadi enggak setengah-setengah. Enggak setengah-setengah, saudara, seorang pemberita Injil. Ya. Oke, kita akan stop di sini. Kita akan masuk di dalam materi kita. Ya, silakan. Tadi apa boleh saya memperjelas, tadi kan saya bilang apa namanya itu, saya ada karunia apa namanya itu penglihatan. Jadi ya saya tidak mau dibilang bohong atau saya itu berdusta, saya nggak mau. Jadi seperti ini, saya memang menerima karunia penglihatan. Nah, kenapa saya percaya ini? Dan jadi seperti ini, waktu saya berdoa di balkon, waktu masih di asrama ya, itu malam-malam, saya dikasih Tuhan lihat sesuatu seperti ini. Saya lihat ada banyak sesuatu berterbangan di udara. Sesuatu itu kecil-kecil warna merah. Nah, saya tanya Tuhan ini apa gitu kan. Memang secara langsung kayak nggak bisa bertemu secara langsung sama Tuhan, tapi saya tanya kayak gitu kan. Terus Tuhan belum kasih tahu gitu kan. Terus hari Minggu tepatnya, aku cerita sama sepupu aku. Aku bilang, kok aku dapat ini kayak gini gitu kan. Kemudian dia bilang, aku juga mimpi kayak gini. Dia bilang, aku lihat ada cewek, dia taburkan sesuatu di setiap tempat. Dia bilang, banyak sekali dia taburkan itu. Terus cewek ini lihat ke arahku, dia ketawa. Waktu dia ketawa, lihat aku, ketawanya seram banget. Terus aku bilang dalam nama Yesus. Terus perempuan ini jatuh. Saja, Bu. Ya, itu sebenarnya bukan ini, maksudnya hal seperti itu harus diasah memang, Gwen. Harus diasah, jadi diasah dalam pengertian itu harus digumuli di hadapan Tuhan. Kalau Weni merasa, saya memiliki karunia penglihatan, itu tidak salah loh. Klaim seperti itu tidak salah, tetapi untuk supaya lebih dahsyat, lebih memberkati orang lain, memang harus digumuli di dalam doa. Karena karunia penglihatan itu bukan hal yang mudah untuk bisa dipercaya oleh orang lain di dalam pelayanan kita untuk masa sekarang ini. Tetapi kalau memang memiliki karunia itu tidak salah. Makanya tadi Bu Nila berkata harus digumuli benar-benar, harus didoakan benar-benar, harus diminta kepada Tuhan melalui doa secara benar-benar supaya karunia itu bisa bermanfaat bagi orang lain nantinya ke depan. Karena Bu Nilam suka mendengar juga kalau di gereja ada kesaksian tentang berbagai karunia penglihatan yang mereka alami. Dan itu ada yang terbukti, saudara. Ketika penglihatan yang
dialaminya itu adalah melibatkan gereja di mana tempat ia bersekutu, dia sampaikan di depan gereja. Dan itu ada yang benar-benar terjadi. Jadi itu tidak salah, karena penglihatan itu tidak salah. Hanya yang Bu Nila maksud dalam hal ini, bahwa karena Weni memiliki itu, maka itu harus didoakan, digemui, diasah terus-menerus, dikembangkan, supaya itu bisa memberkati orang lain. Jadi itu tidak salah ya Wen, dalam hal itu. Oke ya? Oke. Jadi saudara, siapapun kita, masing-masing kita memiliki karunia loh. Ya, masing-masing kita memberikan semangat, dorongan kepada orang lain, menasihati orang lain untuk berbuat hal yang baik, yang benar, yang mulia, yang berkehendak Tuhan, itu juga merupakan sebuah karunia. Ya, oke saudara, langsung kita masuk di dalam materi kita tentang eklesiologi. Ya, eklesiologi. Sebelumnya Bu Nilam sudah menjelaskan hal ini, ya. Menjelaskan hal ini, tetapi penjelasan yang lebih detail kita akan mempelajarinya pada mata kuliah ini di dalam topik tentang definisi gereja dan pendirian gereja. Jadi ada dua topik yang akan kita bahas pada materi kita ini. Nah, saudara, istilah gereja dalam bahasa Inggris adalah church, berhubungan dengan bahasa Skotlandia Kirk, dan Kirche dalam bahasa Jerman, ya. Tetapi semua istilah tersebut, saudara, berasal dari bahasa Yunani kuriakon. Jadi dapat dikatakan bahwa istilah gereja sebenarnya yang terdapat di dalam Alkitab ada dua istilah. Yang pertama adalah kuriakon ini, dan yang kedua adalah eklesia. Nah, mengenai kuriakon ini sebenarnya adalah kata sifat netral dari kata kurios, yang berarti milik dari Tuhan, saudara. Ya, tetapi ketika kita berbicara tentang eklesia, maka saudara mengetahui eklesia itu berasal dari kata ek, artinya keluar dari, dan kaleo, ya, artinya memanggil. Jadi ketika kita berbicara tentang gereja, ya, maka kita akan mendefinisikan gereja itu sebagai suatu kelompok yang dipanggil keluar. Ya, suatu kelompok yang dipanggil keluar. Tetapi saudara, beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan istilah gereja adalah yang pertama, ya, gereja bukan kelanjutan dari tatanan lama. Apa maksudnya? Ya, tatanan lama yang dimaksud di sini adalah Israel, saudara. Ada anggapan bahwa gereja sekarang ini adalah Israel rohani. Mungkin pernah saudara mendengar tentang hal ini, ya, tentang gereja disebut sebagai Israel rohani. Tetapi saudara, sebenarnya, ya, kita tidak bisa menyebut bahwa gereja merupakan kelanjutan dari Israel, karena gereja bukan kelanjutan dari Israel, saudara. Gereja dan Israel itu merupakan istilah yang tidak searti, ya. Dan hal ini kita bisa melihat di mana Paulus membedakan antara orang Yahudi dan orang Yunani serta jemaat atau gereja. Coba saudara buka dulu 1 Korintus 10 ayat 32. 1 Korintus 10 ayat 32. Yang sudah dapat silakan dibaca. Sudah ada? Sudah, Bu. Ya, silakan dibaca. 1 Korintus pasal 10 ayat berapa, Bu? 32. Ayatnya yang ke-32. Janganlah kamu menimbulkan orang yang mau jemaat. Ya, jadi 1 Korintus 10 ayat 32 ini berbunyi, ya, janganlah menimbulkan
syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jadi ada 3 kelompok yang disebut Paulus, di mana Paulus benar-benar membedakan kelompok tersebut. Ada kelompok orang Yahudi, ada kelompok Yunani, dan ada kelompok jemaat Allah, saudara. Ya, ada kelompok jemaat Allah. Nah, kemudian Paulus juga berbicara tentang gereja sebagai manusia yang baru. Ya, saudara nanti bisa membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 15, kemudian bisa membandingkannya dalam Kolose 3 ayat 11, saudara. Ya, yang mana manusia baru terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang telah percaya. Jadi gereja di sana tidak dibedakan hanya khusus orang Yahudi atau khusus orang non-Yahudi. Justru dikatakan di sana bahwa gereja sebagai manusia baru itu terdiri dari orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang tidak percaya. Sehingga dapat kita katakan ya, bahwa gereja bukanlah kelanjutan dari tatanan lama atau kelanjutan dari Israel, saudara. Ya. Dan yang kedua, saudara, bahwa gereja bukan kelanjutan sinagog. Ya, gereja bukan kelanjutan sinagog. Ketika kita berbicara tentang sinagog, ini memang bisa dikatakan memiliki kesejajaran dengan kata jemaat, yang mana kita pahami bahwa gereja itu juga adalah jemaat. Ya, sehingga sinagog yang awalnya berarti tempat untuk belajar bersama, lambat laun merujuk kepada kumpulan orang, kemudian terakhir diterapkan kepada bangunan tempat jemaat berkumpul. Ya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga yang mengajar di sinagog. Nah, apakah gereja kelanjutan dari sinagog karena kita merasa bahwa Yesus memang mengajar, memulai pengajaran di sinagog? Tentu tidak demikian, ya, karena walaupun dapat dikatakan bahwa sinagog merupakan tempat berawalnya ya para petobat Kristen, khususnya petobat Kristen mula-mula, namun sinagog tidak sama dengan gereja, dan gereja bukan juga kelanjutan dari sinagog, saudara. Ya. Menurut bukti-bukti yang terdapat dalam Perjanjian Baru, dikatakan bahwa sekelompok anggota sinagog yang bertobat membentuk sebuah jemaat lokal yang terlepas dari sinagog. Jadi jemaat atau orang percaya melalui pengajaran Yesus di sinagog tidak hidup di dalam jemaat bersama dengan jemaat lain yang ada di sinagog, jemaat orang Yahudi ya, tetapi mereka justru membentuk sebuah jemaat lokal yang terlepas dari sinagog. Kemudian selanjutnya ketika gereja mulai berdiri, ya orang-orang beriman kemudian mulai orang-orang beriman yang maksudnya orang beriman yang mula-mula itu berkumpul, mereka berkumpul di kawasan bait Allah dan bukan di sinagog, saudara ya. Oke. Nah, selanjutnya bahwa gereja tidak berbatasan dengan interregnum. Apa itu interregnum? Interregnum itu adalah masa peralihan, saudara. Masa peralihan itu terjadi setelah masa diam ya. Masa diam itu yang 400 tahun kemudian Yesus lahir. Ya, ketika Yesus lahir, artinya ada masa peralihan terjadi nanti ketika kemudian Yesus mengajar ya, mulai mengajar, mulai berkhotbah. Jadi dapat dikatakan bahwa interregnum dimulai ketika Tuhan Yesus ditolak oleh umatnya, ya. Bahwa ketika Yesus sudah mulai mengajar, banyak orang yang menolak pengajaran Yesus tersebut. Dan pada saat itulah yang disebut dengan adanya interregnum atau masa peralihan. Bahwa ketika orang Yahudi menolak ajaran Yesus tentang kerajaan Allah, dari situ ada masa peralihan di mana Yesus kemudian mengajar bukan hanya melayani orang Yahudi, walaupun sasaran utama pelayanan Yesus adalah orang Yahudi. Kemudian kita bisa melihat di dalam Yohanes 4 bagaimana ketika ia bertemu dengan wanita Samaria, yang mana melalui pertemuan tersebut ada orang-orang Samaria yang bertobat, saudara. Ya, ada orang-orang yang bertobat dan percaya kepada Yesus. Ya. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa interregnum atau masa peralihan itu terjadi ketika Yesus sudah mulai mengajar, ya. Yesus sudah mulai mengajar, kemudian
pengajarannya ditolak oleh orang-orang Yahudi. Nah, kalau kita telusuri juga dalam kitab-kitab Injil, maka penolakan tersebut terjadi saat Yesus mulai menyampaikan perumpamaan tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah, saudara. Ya, tentang rahasia-rahasia kerajaan Allah ya di dalam Matius 13. Nah, sedangkan ketika kita berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang janji Yesus yang kemudian digenapi di dalam peristiwa Pentakosta. Itulah awal gereja yang sebenarnya, yakni berawal dari peristiwa Pentakosta tersebut. Jadi gereja tidak berbatasan dengan interregnum atau masa peralihan, ya, yang mana masa peralihan itu ditandai dengan penolakan terhadap Yesus, ya, terhadap ajaran-ajarannya, terutama ajarannya tentang kerajaan Allah. Nah, selanjutnya saudara, bahwa gereja juga bukanlah suatu denominasi, ya. Seringkali ada banyak ya orang percaya, khususnya yang ada di dalam gereja-gereja lokal, mengidentikan istilah gereja dengan istilah denominasi, saudara. Ya, nah pemakaian istilah gereja yang dihubungkan dengan istilah denominasi, tentu kita tidak akan pernah melihatnya di dalam Alkitab. Alkitab tidak menjelaskan istilah gereja dikaitkan dengan istilah denominasi, ya, tidak. Nah, kalau kita melihat juga ya, bahkan sekarang ini kita bisa melihat bahwa tidak jarang beberapa denominasi yang menegaskan bahwa mereka lah satu-satunya gereja yang paling benar, ya, paling alkitabiah, ya. Dan ketika gereja secara denominasi ini mengklaim bahwa ajaran gerejanya yang paling alkitabiah, ajaran gerejanya yang paling benar, dan tentu itu akan menimbulkan yang namanya perpecahan, saudara. Menimbulkan perpecahan. Nah, tentu perpecahan ini ya, tentu Alkitab tidak mengakui adanya suatu perpecahan di dalam gereja. Ya, tentu kalau kita melihat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 11 sampai 17, ya, bagaimana firman Tuhan tidak merestui adanya perpecahan. Bahwa Alkitab hanya mengakui adanya gereja yang sejati, saudara. Apa itu gereja yang sejati? Tentu gereja yang sejati adalah gereja yang universal. Apa itu gereja yang universal? Nanti kita akan bisa melihat di dalam penjelasan tentang aspek-aspek dari sebuah gereja, saudara. Jadi pada dasarnya firman Tuhan hanya menerima yang namanya atau mengakui yang namanya gereja yang bersifat universal. Apa itu nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya, saudara. Nah, jadi oleh karena itu ketika kita berbicara tentang gereja, kita berbicara tentang eklesia, suatu kelompok yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang, maka untuk memahami pengertian tersebut, definisi tersebut, maka istilah gereja ini harus dipahami dalam dua arti, saudara. Yakni yang pertama dalam arti yang universal dan yang kedua dalam arti yang lokal. Apa itu gereja yang universal? Nah, gereja yang universal itu adalah tubuh Kristus, saudara. Mengapa disebut tubuh Kristus? Ya, Efesus 1 ayat 23 menjelaskan bahwa gereja yang universal itu adalah tubuh Kristus, kemudian terdiri atas semua orang yang telah dilahirkan kembali oleh Roh Allah dan oleh Roh yang sama juga telah dibaptiskan menjadi satu anggota tubuh Kristus. Itulah yang disebut dengan gereja secara universal. 1 Korintus pasal 12 ayat 13, kemudian 1 Petrus 1 ayat 3 dan ayat 22 sampai 25. Sedangkan gereja yang lokal adalah dalam pengertian lokal, istilah gereja yang dipakai menunjuk kepada sekelompok orang-orang percaya yang terkumpul di satu tempat. Ya, kalau tadi kita berbicara tentang pribadi, ketika berbicara gereja yang universal, kita berbicara tentang pribadi-pribadi, ya. Kita berbicara tentang pribadi-pribadi yang
sudah mengalami pertobatan, mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi, dan dia disebut sebagai tubuh Kristus. Tetapi ketika kita berbicara tentang gereja lokal, kita berbicara tentang sekelompok orang yang ada di dalam suatu tempat, saudara. Dan mereka juga disebut sebagai tubuh Kristus. Kelompok-kelompok ini juga disebut sebagai tubuh Kristus, saudara. Hanya mereka berdiam di satu tempat. Ya, kalau Alkitab mengatakan gereja yang ada di Tesalonika, atau jemaat yang ada di Laodikia, atau jemaat yang ada di Korintus. Nah, kalau di bahasa kita sekarang kita bisa berbicara tentang gereja yang ada di Nias, gereja yang ada di Kalimantan, gereja yang ada di Sulawesi, itu yang disebut dengan gereja-gereja lokal. Dia tidak berbicara tentang denominasi, saudara. Dia berbicara tentang tempat, kesimpulan orang percaya yang ada di suatu tempat. Nah, tempat itu bisa saja di Sumatera, di Kalimantan, di Nias, tanpa dia ada tembok-tembok pemisah tentang dengan istilah denominasi. Tidak. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan denominasi. Jadi Alkitab atau firman Tuhan hanya mengakui ada dua istilah gereja, yakni gereja yang universal ini, kemudian gereja yang lokal. Ketika berbicara tadi gereja yang universal itu sudah mencakup gereja lokal juga, saudara, di dalamnya. Karena gereja lokal itu adalah tubuh Kristus yang ada di suatu tempat. Dan itu juga disebut dengan artinya gereja universal itu mencakup ya gereja lokal juga di dalamnya. Ya, paham ya sampai di sana. Nah, kalau kita melihat gereja-gereja lokal yang disebut di dalam Alkitab, ya ada gereja yang di Yerusalem. Ini ada di dalam kitab Para-Rasul pasal 8 ayat 1. Kemudian ada gereja yang di Efesus 1 ayat 1, kemudian gereja yang ada di Kenkrea, Roma 16 ayat 1 dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi bila gereja lokal melihat gereja sebagai orang percaya yang berkumpul di lokasi tertentu, maka gereja universal bisa dipandang sebagai kumpulan orang percaya dan juga tubuh Kristus. Makanya tadi Bu Nilam jelaskan gereja yang universal itu sekaligus adalah gereja lokal. Jadi kita bisa melihat dalam Matius 16 ayat 18 menegaskan bahwa kumpulan orang percaya inilah yang dijanjikan oleh Kristus untuk dibangun. Dan untuk tubuh inilah Kristus telah mati. Efesus 5 ayat 25. Jadi kita bisa melihat bahwa penekanan khusus dari gereja ini adalah kesatuannya. Jadi di sana ada yang namanya satu tubuh yang disebut dengan tubuh Kristus. Jadi tidak ada lagi istilah dia orang Yahudi, dia orang Yahudi. Karena semuanya dibentuk menjadi satu tubuh. Dan dalam kesatuan itu dihasilkan oleh Roh Kudus. Itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang membuat kesatuan tubuh di dalam tubuh Kristus, saudara. Galatia pasal 3:28 dan 4 ayat 4. Nah, selanjutnya, saudara, gereja yang universal ini sering juga disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Mengapa demikian? Karena gereja yang universal ini disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan, karena gereja yang tidak kelihatan ini menekankan tentang natur yang sempurna, ya, unsur yang memiliki kebenaran di dalamnya, atau ada unsur rohani dari sebuah gereja. Bahwa ketika ia dipanggil keluar dari kegelapan, ya, seorang pribadi dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada terang, maka ia disebut sebagai gereja. Ya, ia disebut sebagai gereja, saudara. Dan ketika dia disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan, menekankan tentang kehidupannya yang sudah benar-benar hidup di dalam pertobatan. Tapi gereja yang tidak kelihatan ini juga mengindikasikan bahwa kita tidak bisa melihat apakah
dia sudah menjadi milik Kristus atau tidak. Makanya disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan. Tetapi ketika kita berbicara tentang gereja lokal, maka kita akan berbicara tentang gereja yang kelihatan, saudara. Ya, mengapa demikian? Karena kita mengenali orang-orang percaya, kelompok orang percaya yang ada di sebuah tempat. Dan gereja yang kelihatan ini juga, ya, gereja yang kelihatan ini juga sering sekali kita bisa melihat bahwa di dalamnya itu termasuk orang yang tidak percaya kepada Yesus dan juga orang yang belum tentu tidak percaya kepada Yesus. Ya, sebagai contoh, katakanlah gereja Sumurwarga. Ya, tentu itu adalah gereja yang kelihatan, sekelompok orang percaya yang ada di satu tempat. Tetapi apakah mereka semua disebut sebagai gereja yang tidak kelihatan? Atau mereka semua disebut sebagai gereja universal? Belum tentu. Karena kelompok-kelompok itu bisa terdiri dari orang yang sudah percaya dan juga orang yang belum percaya. Jadi yang menentukan kehidupan keimanan kita itu adalah harus kita akui adalah gereja yang universal, gereja yang tidak kelihatan. Itu yang menentukan kehidupan pertobatan kita. Jadi bukan gereja lokal. Walaupun dapat dikatakan bahwa gereja lokal juga bagian dari gereja yang universal. Paham ya? Kalau tidak paham nanti bisa dipertanyakan atau bisa saudara tanya. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada lahirnya gereja. Sebenarnya kapan gereja itu berdiri? Kapan gereja itu lahir? Nah, saudara, ketika ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini, ya banyak orang mempertanyakan keberadaan gereja sebenarnya. Apakah gereja itu sudah ada di dalam PL atau apakah gereja itu ada ketika Yesus sudah mulai berkhotbah tentang kerajaan Allah? Ya, jelas ya, tentu kita tidak bisa menerima bahwa gereja sudah ada di dalam PL. Tidak ada yang mengindikasikan bahwa gereja ada di dalam PL. Ya, gereja tidak dimulai di PL. Dasar Alkitab yang terbaik adalah perkataan Tuhan kita sendiri, ya, perkataan Yesus dalam Matius 19 ayat 18. Ketika ia berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kita bisa melihat ya, ketika melayani di bumi, Yesus bernubuat ya tentang keberadaan gereja. Jadi pada masa Yesus, gereja masih dalam rancangan ke depan. Jadi Alkitab menyebutkan lahirnya gereja justru pada peristiwa Pentakosta. Ya. Jadi ketika kita melihat surat Matius 16 ayat 18 dengan frase perkataan Yesus, aku akan membangun gerejaku, yang mana kalau kita melihat dalam bahasa aslinya, bahasa Yunani, oikodomeso mountain ecclesia. Oikodomeso mountain ecclesia. Ya. Jadi kata kerja oikodomeso itu adalah kata kerja future. Ya. Kata kerja future aktif indikatif orang pertama tunggal. Sehingga frase ucapan Yesus tersebut berupa nubuatan karena merupakan kata kerja future dan bersifat aktif. Kemudian sepenuhnya akan terlaksana. Ya. Kalau kita persenkan, kita suka mengatakan 100% akan terlaksana, saudara. Dan itu dibuktikan di dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Ya, dibuktikan di dalam Kisah Rasul pasal 2 bagaimana janji Kristus tentang orang-orang yang sudah percaya kepadanya akan menerima baptis Roh Kudus yang akan menunjukkan keberadaan gereja seutuhnya. Ya, gereja seutuhnya, gereja sebagai universal dan juga gereja sebagai gereja yang lokal tersebut. Jadi ketika Yesus berkata-kata terkait dengan eklesia, ya, di dalam kitab-kitab Injil itu adalah bersifat nubuatan, ya, karena kata kerja di sana adalah kata kerja bentuk future, ya, bentuk future, bukan kini aktif indikatif.
ya, atau bukan juga past, ya, bukan lampau, artinya sudah terjadi di masa lampau, tidak. Tetapi itu dalam bentuk future, masa depan akan terjadi, ya. Nah, tentu kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 13, saudara, ya, Paulus mengungkapkan secara singkat bagaimana cara gereja dibangun, ya. Paulus menjelaskan bahwa pembangunan gereja merupakan pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus tersebut dikatakan di dalam 1 Korintus 12 ayat 13 itu tidak memandang status, ya, tidak memandang apakah orang itu orang Yahudi atau orang itu orang Yunani, juga tidak memandang status apakah dia budak atau orang merdeka, ya. Ketika apakah itu orang Yahudi, orang Yunani, dia berstatus budak atau orang merdeka, dibaptis dalam satu tubuh dan diberi minum dalam satu roh, maka mereka disebut satu tubuh, ya. Mereka disebut satu tubuh, saudara. Itu yang disampaikan oleh Paulus, ya. Ini pun ketika dia menyebutkan bahwa satu tubuh itu adalah gereja, itu ditekankan oleh Paulus di dalam 1 Korintus 12 ayat 28, kemudian Efesus pasal 1 ayat 22 dan juga ayat 23. Nah, mengenai istilah baptisan roh, ya, dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, di mana Yesus berkata, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa pekerjaan Roh Kudus dalam menempatkan, ya, orang percaya ke dalam kesatuan dengan Kristus yang belum terjadi, tetapi sudah diantisipasi. Jadi dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 5, saudara. Artinya sudah diantisipasi oleh Kristus, itu akan terjadi, pasti akan terjadi. Jadi orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus pada masa itu harus meyakini, harus menunggu masa itu akan terjadi. Seperti itu. Nah, kemudian ketika kita berbicara juga tentang pendirian gereja-gereja lokal, kalau tadi itu adalah gereja yang bersifat universal, tentang pendirian gereja yang bersifat universal, di mana Paulus menjelaskan seperti apa caranya ketika gereja yang universal itu dibangun, maka terkait dengan pendirian gereja-gereja lokal juga, saudara, kita bisa melihat berbagai gereja lokal yang bermunculan seperti di Yudea, Galatia 1 ayat 22, kemudian 1 Tesalonika 2 ayat 14, kemudian ada munculnya gereja lokal di Samaria, kota Samaria, ya, Kisah Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 24, kemudian ada di Antioquia Syria, Kisah Rasul pasal 11 ayat 20 sampai 30, kemudian pasal 13 ayat 1. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa gereja-gereja lokal tersebut digunakan Paulus sebagai apa? Pangkalannya, boleh dikatakan sebagai pangkalan. Nah, sebagai pangkalan atau di mana ketika Paulus kemudian melakukan pemberitaan Injil, dia menjadikan tempat itu sebagai tempat dia berkunjung untuk kemudian dia bisa memberitakan Injil, saudara. Dan tentu di sini bukan hanya Rasul Paulus, tetapi termasuk juga para rasul-rasul lainnya, ya, seperti Petrus, ya, yang melakukan penginjilan, kemudian jemaat-jemaat yang sudah bertobat, ya, jemaat mula-mula yang sudah bertobat yang melakukan penginjilan, sehingga kemudian terjadi yang namanya apa? Multifikasi, ya, terjadi yang namanya multifikasi di mana gereja-gereja lokal kemudian bermunculan, baik di Asia Kecil, Makedonia, Yunani, Italia, Spanyol, serta daerah-daerah lainnya di sekitar Laut Tengah, saudara. Bayangkan bahwa kemudian ada keberlanjutan dari penginjilan tersebut. Jadi tidak mengalami stagnasi penginjilan tersebut. Karena secara terus-menerus orang kemudian berapi-api, ya, memiliki roh yang meluap-luap untuk memberitakan Injil sehingga Injil bisa menyebar sampai ke Asia Kecil. Bayangkan itu. Ya, tentu sebagai refleksi bagi kita pada saat ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan pelayanan kita?
ketika kita berbicara gereja masa kini, jujur saja ya, hati kita ya sangat-sangat ini ya, melihat keadaan gereja. Kadang-kala malah gereja yang satu sudah membentengi dirinya, merasa sangat eksklusif terhadap gereja lainnya, saudara. Karena merasa bahwa ajaran gerejanya lah yang paling benar. Tetapi kita tidak bisa berada di dalam kita tidak boleh berada di dalam tembok-tembok denominasi, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang teolog, tentu kita tidak bisa dibatasi oleh tembok tersebut, tembok denominasi tersebut. Ketika kita memberitakan Injil, mari kita beritakan Injil. Ada tidak kalau saudara memahami sekarang ini seperti apa gereja yang sebenarnya? Apakah gereja itu sudah seperti apa yang disampaikan oleh kitab suci, seperti apa yang kita dengarkan penjelasannya pada hari ini? Bahwa gereja itu bukanlah denominasi, saudara. Gereja itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang apa? Gereja yang tidak kelihatan intinya. Kalaupun kemudian kita berbicara tentang gereja yang kelihatan itu menunjukkan keadaan sekelompok orang percaya yang berada di satu tempat. Tidak melibatkan yang namanya denominasi. Tidak melibatkan yang namanya berbagai dogma gereja yang mendoktrin jemaatnya untuk bersikap seperti apa yang diajarkan gerejanya dan merasa itu adalah ajaran yang benar. Bahwa itu adalah ajaran yang benar dan ajaran gereja lainnya adalah sesat. Jangan-jangan kita ada dalam posisi itu juga. Kita harus merefleksikan itu di dalam pelayanan kita. Jangan sampai kita juga dibatasi oleh tembok denominasi. Amin. Jangan sampai kita dibatasi. Ya, Bagaimana? Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Silakan. Bu, saya mau bertanya. Silakan. Nah, pertanyaan saya itu seperti ini. Benar apa yang Ibu bilang tadi tuh ya, kalau kita lihat di gereja zaman sekarang itu yang menjadi permasalahannya itu adalah suka membandingkan ataupun suka seperti menyalahkan ajaran satu dengan yang lain. Itu karena denominasinya seperti itu kan, Bu. Sementara kalau tadi udah Ibu jelaskan bahwa gereja yang itu adalah gereja yang universal yang tidak kelihatan seperti itu. Nah, tetapi bagaimana dengan gereja sekarang ini? Apakah itu kenapa sering terjadi dengan permasalahan yang seperti menyalahkan ajaran ini dan menganggap bahwa denominasinya lah yang paling benar dan lain sebagainya? Apakah itu dipengaruhi oleh doktrin dan dogma dari gereja itu sendiri, dari pengajaran gereja itu sendiri, ataukah ada faktor lain seperti itu, Bu? Oke, teman-teman ada yang mau menanggapi sebelum mungkin Bu Nilam tanggapi, barangkali ada masukan dari teman-teman, silakan. Ya, kita berdiskusi. Memang coba Bu. Silakan, Meiman. Itu menurut saya itu sih dari seperti kalau kita GSC itu tergantung daripada anutan dari sinode, sehingga doktrin yang diampu itu pasti menurun sampai bawahan, sehingga apapun yang disampaikan oleh sinode pasti akan diajar juga oleh pendeta-pendeta bawahnya, sehingga mereka satu doktrin sehingga tidak ada perpisahan. Itu menurut saya, Bu. Oke. Lainnya ada pendapat teman lainnya, silakan. Itu Risman ada. Risman, Kevin, Karulian, Leni, silakan. Belum ada, Bu. Oke, ya, memang harus diakui pertanyaan dari Susi ini adalah pertanyaan yang merupakan masalah gereja pada masa kini, saudara. Ya, itu adalah memang masalah besar malah, bukan masalah kecil itu. Terjadi yang namanya pengkotak-kotakan, bukankah seperti itu? Sehingga gereja itu memiliki sudut. Ada sudut A, sudut B, sudut C, sudut D yang memiliki perbedaan derajat lagi. Ada 30 derajat, 90 derajat, 180 derajat, dan lain sebagainya. Itu yang terjadi pengkotak-kotakan pada akhirnya.
ketika berbicara mahasiswa teologi pada masa kini, ya tidak sembarang gereja-gereja bisa menerima semua jebolan-jebolan mahasiswa dari berbagai sekolah teologi. Terjadi pengkotak-kotakan. Kenapa? Dan itu adalah masalah sebenarnya. Ya. Yang pertama tentu masalahnya kita harus akui masalah interpretasi. Terjadi yang namanya masalah interpretasi. Dari awal ketika gereja-gereja lokal dalam pengertian denominasi, ya kita berbicara tentang sinode yang tertentu, cara menginterpretasi berbagai doktrin yang ada di dalam kitab suci. Yang mana kemudian interpretasi itu dibawakan sebagai sebuah ajaran atau dogma di dalam sebuah gereja lokal di bawah sinode tersebut, yang mana itu harus diajarkan. Nah, tentu interpretasi dari berbagai denominasi itu berbeda-beda, berbeda-beda. Dan perbedaan itulah yang kemudian menjadikan gereja-gereja itu terkotak-kotakan. Tidak lagi memiliki kesatuan tubuh. Yang kedua adalah ya kita tidak bisa memungkiri ya bahwa ada faktor ini. Kalau dibilang lebih kepada ada faktor apa ya, ketokohan di dalamnya, faktor ketokohan, pahamnya ketokohan di dalam itu. Kadang-kadang kan, jadi di sana ketokohan itu nanti ada entertain termasuk di dalamnya, ya. Yang mana gereja itu kan harus cari follower, benar nggak? Ketika berbicara denominasi kan dia berbicara tentang followersnya. Bukan lagi berbicara tentang apa hal yang mendasar di dalam keimanan Kristen. Berbicara tentang followers di dalam, berbicara tentang penghasilan gereja pada akhirnya. Bukankah itu kemudian yang mengakibatkan adanya pengkotak-kotakan gara-gara istilah denominasi? Jadi saudara, itu dari awal Bu Nilam berkata bahwa Alkitab tidak mengenal yang namanya denominasi. Itu adalah organisasi yang dibentuk oleh manusia itu sendiri untuk apa? Untuk mengenal pengikutnya. Tetapi yang salah adalah di dalam penerapannya, saudara. Di dalam penerapannya. Bahwa mestinya tidak terjadi yang namanya pengkotak-kotakan. Pada akhirnya kan gereja-gereja tertentu hanya mampu menerima, hanya mau menerima gereja mahasiswa-mahasiswa teologi untuk melayani di gereja tersebut berdasarkan yang dinamakan dengan sealiran. Bukankah seperti itu? Jadi kalau kita berkata masalahnya terdapat di mana ya? Pertama ya interpretasi tadi. Interpretasi terhadap berbagai doktrin yang ada di dalam Alkitab yang kemudian diterapkan itu sebagai dogma di dalam gereja-gereja lokal atau namanya gereja yang bersifat denominasi ini tadi. Dan yang kedua tentu kita tidak bisa menjauhkan pemahaman kita bahwa biar bagaimanapun gereja-gereja lokal tersebut pada akhirnya tidak jauh-jauh dari mencari jumlah jiwa, ya kan? Kemudian seperti apa kemudian penghasilan gereja pada akhirnya. Jadi menurut Bu Nilam ada 3 faktor yang mempengaruhi itu terjadi. Pertama ya doktrin dogma gereja setempat yang sudah ditetapkan di dalam denominasi gereja tersebut. Yang kedua adalah bahwa program gereja yang memang melibatkan penginjilan, ya penginjilan dalam pengertian itu mencari followers, bukan lagi murni di dalam mencari jiwa untuk pengenalan kepada Kristus, tetapi lebih kepada mencari followers tadi program gereja ya, program gereja yang. Kemudian yang ketiga adalah ya unsur keuangan. Kita tidak mungkin berkata menutup mata dengan hal itu. Semakin banyak orang di dalam gereja kan tentu akan mempengaruhi setiap persembahan dan perpuluhan di dalam gereja. Ya. Bagi Bu Nilam itu sangat-sangat ini mempengaruhi sehingga kemudian ya dampak dari hal tersebut adalah
adanya apa? Seperti ada muncul istilah mencuri domba orang lain. Kan itu pada akhirnya terjadi. Ada istilah mencuri domba orang lain, sehingga terjadi yang namanya perpecahan demi perpecahan kembali. Tentu unsur kekuasaan juga ada, saudara. Jangan dilupakan itu. Kadang-kala kekuasaan juga mempengaruhi. Ya, kalau melihat berbagai fenomena ya terjadinya perpecahan di dalam gereja pada masa kini, unsur kekuasaan juga mempengaruhi, merasa di situ tidak dihargai lagi, padahal merasa dia memiliki kemampuan untuk memimpin. Akhirnya apa? Dia memisahkan diri dan membentuk kelompok sendiri lagi. Dan itu akan semakin menjauhkan kita, terjadi blok-blokan di tengah-tengah jemaat. Dan tentu tadi ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak merestui yang namanya perpecahan, seperti yang terjadi di Korintus yang disampaikan oleh Yesus. Jadi demikian Susi. Jadi bukan hanya satu faktor, walaupun kita tahu ya faktor utamanya tentu tentang doktrin yang diinterpretasi oleh berbagai hamba Tuhan di gereja lokal yang kemudian itu diterapkan sebagai dogma bagi gereja. Dan itu sifatnya turun-temurun, saudara. Harus diakui itu sifatnya turun-temurun karena itu dogma-dogma tertentu atau doktrin-doktrin tersebut sudah sudah turun-temurun dari bapak-bapak gereja yang sudah membuat berbagai itu ya, dan para teolog yang menulis berbagai buku, saudara. Itu pasti sifatnya turun-temurun. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau benar-benar menunjukkan bahwa diri kita ini adalah gereja yang universal, walaupun hidup di dalam sebuah gereja lokal, tetapi tidak dibatasi oleh tembok denominasi, ya kita harus mulai dari diri kita sendiri untuk bisa memberikan ya pengaruh kepada orang lain. Ya, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Kalau Bunilam tidak dibatasi oleh tembok denominasi, saudara. Jadi, kalau Bunilam tidak mau kemana saja, Bunilam ada mau di Pentakosta, ya, mau Bunilam ke sana, mau ke mana lagi, ke gereja mainstream, mau juga Bunilam ke sana. Ya, dimanapun Bunilam tidak. Tapi kan pertanyaannya, gereja-gereja tersebut mau tidak menerima Bunilam? Ya, iya. Jadi masih pergumulan kali ini. Ketawa semua. Tapi ya, kita kan tidak harus jadi patah semangat karena nggak diterima di mana-mana, betul tidak? Betul, Bu. Betul. Gereja yang universal, tidak dibatasi oleh tembok denominasi. Jadi saudara harus mencamkan di dalam hati saudara, ya, bahwa saudara itu gereja yang universal, bukan gereja karena denominasi. Karena banyak orang yang masih berpikiran sempit memahami pengertian gereja ini. Ya, ketika Bunilam bertemu juga dengan, maksudnya tubuh-tubuh Kristus yang lain, dan mereka masih memberikan tembok-tembok itu, saudara. Kalau Bunilam sih tidak terlalu ya menganggap itu ya itu haknya untuk berpikir, haknya untuk berprinsip demikian. Tapi bagi Bunilam ya dimanapun melayani, selama Bunilam diterima ya puji Tuhan. Ya. Tidak mengenal yang namanya denominasi. Harus berani menerobos tembok ya, seperti itu, saudara. Oke, gimana Susi? Ya Bu, terima kasih. Terus Bu, ada lagi nih yang kedua nih. Silakan. Ini kan gini, seorang gembala ataupun pendeta-pendeta yang melayani di gereja-gereja ataupun denominasi mereka udah pernah belajar hal yang seperti ini gitu kan Bu. Nah, tapi yang saya herankan di dalam penerapannya itu mereka tidak ada seperti itu, sehingga malah mereka seperti mendorong untuk melakukan ya
oh ini kita paling benar dan ini kita paling begini seperti itu. Nah, menurut Ibu sendiri gitu, bagaimana dengan pandangan Ibu terhadap hal-hal yang ini gitu. Gini kan kami ini kan adalah generasi-generasi penerus gereja ya Bu ya, untuk memimpin gereja kayak gitu. Jadi bagaimana dengan hal itu gitu. Supaya tidak menjadi pendeta yang hanya misalnya hanya tahu teori yang benar ini gereja yang seperti ini dan bahwa di denominasi tertentu seperti itu Bu. Ya, ya kembali kepada motivasi tentunya, Susi. Kembali kepada motivasi. Motivasi orang yang paham tentang pengertian gereja itu sendiri tidak akan mendoktrinisasi jemaatnya. Tidak. Tetapi memberikan pilihan kepada jemaatnya untuk bisa memilih di mana jemaat itu akan tumbuh, di mana gereja itu akan bertumbuh. Jadi, ya memang sangat dilematis, harus diakui itu hal-hal yang sangat dilematis ketika kita berbicara tentang gereja lokal. Karena di dalam sebuah gereja lokal dituntut yang namanya ada pertumbuhan. Bukan hanya pertumbuhan kualitas, tetapi pertumbuhan secara kuantitas, saudara. Tidak mungkin hanya libat terus jemaatmu. Hanya libat jemaatnya itu terus karena mereka yang paling setia, kemudian memang merasa bertumbuh. Tidak mungkin kan? Hanya libat terus dari tahun ke tahun. Di sisi lain kita akan berbicara tentang biaya-biaya atau kebutuhan-kebutuhan gereja. Tetapi ya, kembali lagi ya, kita tidak boleh juga sebagai seorang, misalkan nanti saudara menjadi seorang gembala di tengah-tengah jemaat. Jangan mendoktrin jemaat seperti itu. Mengatakan bahwa, oh ajaran saya yang paling benar. Tidak bisa. Ya, tidak bisa kita doktrin jemaat seperti itu. Apalagi kemudian kita membanding-bandingkan, kemudian menyalah-nyalahkan ajaran gereja yang lain. Tidak bisa. Yang harus kita ajarkan adalah kebenaran versi Alkitab kepada jemaat. Ini loh, kalau saudara menemukan nanti hal-hal baru di luar sana, tetapi saudara harus kembali kepada Alkitab, karena Alkitab berkata begini adanya. Tidak ada penambahan di sana. Nah, ketika mau bertumbuh, berikan pilihan kepada jemaat. Ketika mau bertumbuh di sebuah gereja lokal, kita harus menancapkan akar kita juga di sebuah gereja lokal, saudara. Kenapa? Karena kita bukan hanya sekedar sebagai orang beriman, bukan hanya sekedar sebagai gereja yang universal, tetapi ketika kita tertanam dalam sebuah gereja lokal, ada juga tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang warga jemaat seperti itu. Harus kita transparan kepada jemaat, menekankan seperti apa tugas dan tanggung jawabnya sebagai warga jemaat. Karena kita tidak hanya berbicara tentang gereja yang universal tadi. Kita berbicara tentang persekutuan, yang mana salah satu dari tugas panggilan gereja, bersekutu, saudara. Itu harus diajarkan. Nah, diajarkan dan ditantang jemaatnya, apakah dia mengalami pertumbuhan tidak di situ. Nah, ketika dia mau melibatkan, makanya ada istilah keanggotaan gereja, saudara. Diberi kesempatan kepada jemaatnya. Kalau memang dia merasa bertumbuh di situ, tanpa pemaksaan kehendak, dia akan merelakan dirinya untuk menjadi anggota tetap di jemaat tersebut tanpa paksaan, tanpa iming-iming. Ya, kebanyakan kan sekarang orang banyak iming-iming. Kamu ada di situ nanti ya, kamu akan dapat sembako setiap bulan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Bukankah terjadi hal seperti itu? Itu adalah sesuatu yang salah kaprah. Tidak sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Apakah salah kita berbagi? Tidak salah. Tetapi menjadi salah ketika motivasinya adalah supaya orang itu menjadi anggota tetap di gereja lokal tersebut. Di sisi lain, motivasinya juga terlibat di situ bukan karena adanya kesadaran mau bertumbuh bersama jemaat lokal, tetapi motivasinya adalah karena ada sembako setiap bulan. Ya kan? Jadi kalau saudara berkata seperti apa Ibu? Ya, kalau bagi Bu Nilen seperti itu, tidak ada pemaksaan kehendak, tidak ada. Tetapi ketika ada kesadaran jemaat tersebut mau terlibat bersama-sama di dalam pelayanan gereja lokal yang saudara pimpin, maka dia akan dengan kerelaan hati memberi diri, saudara. Menjadi seorang, karena di sana akan dijelaskan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang warga jemaat. Bahwa ada ketika
terjadi sesuatu terhadap dirinya, terhadap keluarganya, pelayanan-pelayanan apa yang akan diberikan oleh pihak gereja terhadapnya. Jadi pelayanan harus transparan, sehingga gereja itu murni bertumbuh sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan. Dia sebagai seorang gereja yang universal dan juga sebagai warga gereja lokal. Tanpa ada dibentengi oleh denominasi tadi, ajaran gereja saya paling benar. Tidak lagi, kita tidak berbicara itu. Dan kita tidak perlu was-was juga berkata bahwa jangan-jangan nanti dia akan lari. Tidak perlu seperti itu. Kalau memang dia tidak ditancapkan di tangan kuat, tidak bisa bertumbuh di tempat kita, bukan berarti ajaran di sana jelek atau ajaran gereja sige salah. Tidak. Itu sebenarnya yang menjadi pemicu perpecahan di gereja-gereja lokal yang ditembuki dengan istilah denominasi sekarang ini. Begitu ya. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Susi. Semoga dipuaskan ya dengan penjelasan Bunilam. Kalau misalnya belum puas, mungkin kalau teman-teman ada masukan terhadap mengenai gereja ini yang sering dibatasi oleh istilah denominasi. Atau ada mungkin pertanyaan lain dari teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada, berarti kita akan berhenti di sini, saudara. Ya, kita akan berhenti. Kita tidak ada materi lagi karena sudah selesai. Ya, semoga apa yang menjadi pembelajaran kita pada hari ini sama-sama memberkati kita. Bukan hanya memberkati saudara, tetapi juga memberkati Bunilam. Ya, di dalam pelayanan tentunya, di dalam pelayanan yang Tuhan izinkan. Oke, saudara. Sama-sama, tidak ada materi hari ini, ya, maksudnya tidak ada bahan diskusi hari ini. Sampai ketemu pada minggu berikutnya dalam topik yang lain lagi. Tapi yang lain, Bunilam tidak tahu, sebentar Bunilam cek di dalam ini silabus atau RPS saudara ya. Kita ini sudah memasuki pertemuan ke-6 ya, saudara? Iya. Ya. Hari ini Ya, topik Bu. kita adalah definisi dan pendirian gereja. Maka besok pertemuan ke-7 kita akan mengupas tuntas tentang dasar, cara, dan pengaturan gereja. Nah, tentu ini kita sudah masuk di dalam gereja-gereja lokal yang mana kita kenali pada saat ini sebagai istilah denominasi ya. Kita akan lihat nanti di minggu depan. Oke, Bu. Oke, demikian saja untuk hari ini. Kita akan mengakhiri kelas. Minta Risman berdoa buat kita. Oke guys, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, seharusnya kita berdoa kepada. Mari kita berdoa. Bapak surgawi, kami bersyukur Tuhan Yesus buat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami Tuhan di mana pada pagi hari, mulai dari pagi hingga sampai sore hari, siang hari ini Tuhan Yesus, Engkau telah memimpin kami, menuntun kami Tuhan sehingga proses belajar mengajar kami dari jam pertama hingga jam ketiga itu Tuhan Yesus telah menyertai dan melindungi kami Bapak. Terima kasih juga kepada guru dosen kami Tuhan, biarlah senantiasa Tuhan menampakkan ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan padanya Tuhan, biarlah apa yang disampaikan menjadi ilmu dan bekalkan untuk kedepannya nanti ketika kami terjun di lapangan Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami mau mengakhiri kelas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Mau foto silakan. Terima kasih, Bu. Kamera Bu, kita Bumi. foto dulu ya. Meiman, silakan buka kamera. Meiman. Oh, dah. Bu. Ya, Sudah. udah. Udah, Bu. Ibu, topik kita hari ini eklesiologi doktrin gereja kan? Betul. Topik hari ini adalah definisi dan pendirian gereja ya. Tadi, Bu.
Definisi gereja dan pendirian gereja. Itu topiknya. Oke, saudara. Oke. Sampai bertemu kembali. Ya, Bu. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bu, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Makasih, Terima Bu. kasih, Guys, guys. I love you, Bu. Oke.